Bagaimana jika anggota Kongres Amerika menerima $15.000 setiap bulan untuk biaya rumah? Tiba-tiba terdengar aneh kan? Tapi ini benar-benar terjadi. Bukan di Amerika, tapi di Indonesia. Ruang rapat Institut Demokrasi Washington DC. Pukul 3 sore dalam rapat rutin. Saya melemparkan pertanyaan ini di depan 30 peneliti. Semua menatap saya dengan aneh. Dok Chen, apa maksudnya tiba-tiba? Direktur melepas kacamatanya sambil bertanya. Bagaimana jika anggota Kongres kita menerima 16 kali lipat gaji rata-rata rakyat Amerika untuk tunjangan rumah? Bagaimana reaksi rakyat Amerika? Tentu saja ribut besar, tapi kenapa tiba-tiba? Hal persis seperti itu terjadi di Indonesia, tapi hasilnya sama sekali berbeda dengan yang kita bayangkan. Saya menarik napas sejenak, lalu membuat pernyataan mengejutkan. Jika terus seperti ini, kita akan tertinggal jauh. Ruang rapat tiba-tiba hening. Saya David Chen, yang sudah 30 tahun meneliti demokrasi di berbagai negara. Mereka pasti tidak percaya mendengar saya berkata seperti ini. Dari apa yang saya saksikan di Indonesia selama 3 bulan terakhir, saya menyadari satu hal. Sementara kita masih menganggap negara itu sebagai negara berkembang di Asia Tenggara biasa, mereka sudah menciptakan demokrasi yang jauh lebih maju dari kita. Dok Chen, sungguh begitu? Seorang peneliti muda bertanya dengan ekspresi ragu. Indonesia lebih maju demokrasinya dari Amerika? Ya, setidaknya dalam satu hal pasti. Saya menampilkan sebuah foto di layar presentasi. Seorang pengantar motor berhelm sedang ikut demonstrasi sambil membawa poster. Pria dalam foto ini bernama Adi, pengantar berusia 35 tahun, ayah dari 2 anak. Dia adalah warga biasa yang seumur hidup tidak pernah tertarik politik, tapi satu artikel dari seorang wartawan muda membawanya ke jalan. Dan saya berhenti sejenak. Dan hasilnya, seluruh Indonesia berubah. Negara dengan 270 juta penduduk digerakkan oleh satu artikel. Terdengar gumaman ragu di sana-sini di ruangan. Apakah hal seperti itu mungkin? Mungkin sulit dipercaya, tapi saya menyaksikannya langsung. Dan dalam prosesnya, saya sendiri juga berubah total. Saya David Chen. Dulu wartawan luar negeri pemenang Pulitzer Prize, sekarang ahli penelitian demokrasi. Jujur saja, sebelum berangkat ke Indonesia, saya tidak terlalu berharap banyak pada negara ini. Kalian pasti tahu kan, Indonesia itu identik dengan apa? Wisata Bali? Atau negara yang mengalami 32 tahun kediktatoran Soeharto sampai 1998. Negara berkembang di Asia Tenggara yang masih penuh korupsi dan ketimpangan parah. Saya juga berpikir sama, tapi satu peristiwa di Jakarta awal Desember 2024 menghancurkan semua prasangka saya berkeping-keping. Itulah kasus 50 juta rupiah. 50 juta rupiah dalam mata uang kami sekitar 3.000 dolar. Bagi orang Amerika, sepertinya bukan uang besar kan? Tapi alasan uang ini mengguncang Indonesia ada sebabnya tersendiri. Asal mula peristiwanya sangat sederhana. 580 anggota DPR Indonesia menerima 50 juta rupiah per bulan, sekitar 3.500 dolar untuk tunjangan rumah. Fakta ini terbongkar. Bagi kalian 3.500 dolar sepertinya biasa saja kan? Tapi gaji rata-rata rakyat Indonesia 2,2 juta rupiah. Dalam mata uang kami sekitar 150 dolar. Selisihnya lebih dari 23 kali lipat. Bayangkan jika di Amerika gaji rata-rata 4.000 dolar. Tapi anggota Kongres menerima 92.000 dolar per bulan untuk tunjangan rumah. Di Amerika juga, ketika ada masalah hak istimewa politisi, rakyat marah beberapa hari lalu cepat lupa. Tapi Indonesia benar-benar berbeda. Saya ingin menceritakan perbedaan ini pada kalian. Dan apa sesungguhnya demokrasi Indonesia yang sesungguhnya tersembunyi di baliknya. Saya tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Jakarta pukul 2.30 siang 3 Desember 2024. Tepat hari ketiga setelah skandal meledak. Suasananya sudah tidak biasa sejak dari bandara. Petugas imigrasi melihat paspor Amerika saya lalu berkata begini, "Oh, dari Amerika ya. Tahu kan betapa tidak malunya politisi negara kami. Biasanya kan cuma stempel lalu selesai." Naik taksi bandara, Pak sopir melihat saya dari kaca spion lalu mulai ngobrol. "Dari negara mana, Pak?" "Dari Amerika." "Oh, pasti dengar berita negara kami dong, soal tunjangan rumah anggota DPR." Pak sopir yang memperkenalkan diri sebagai Abdul memegang setir erat-erat sambil terus bicara.
Saya ini Pak, kerja 12 jam sehari mengemudi juga susah dapat 3 juta rupiah sebulan. Bensin, biaya perawatan mobil, komisi perusahaan dipotong semua. Hidup keluarga 4 orang pas-pasan. Orang-orang itu cuma duduk dapat 50 juta rupiah. Dari suaranya saya merasakan bukan sekadar keluhan biasa, tapi kemarahan yang mendalam. Tapi awalnya saya pikir ini cuma keluhan rakyat biasa. Di Amerika juga kan kalau ada masalah hak istimewa politisi, warga marah-marah. Tapi sampai hotel, saya nonton berita Indonesia. Saat itu saya sadar ini bukan keluhan biasa. Gelombang kemarahan besar sedang melanda seluruh Indonesia. Di lobi hotel saya nonton CNN International dulu. Lalu ganti channel ke TV lokal Indonesia. Metro TV, TVRI, Kompas TV. Channel apapun yang saya putar, pembahasannya sama semua. Polemik tunjangan rumah 50 juta rupiah terus meluas. Ekspresi pembaca berita juga terlihat lebih serius dari biasanya. Teks berjalan di bawah juga luar biasa. Demonstrasi spontan muncul di berbagai tempat di Jakarta. Hashtag media sosial kembalikan Fit sejuta rupiah, trending nomor 1. Aliansi Mahasiswa Seluruh Indonesia nyatakan mogok besok. Yang paling mengejutkan, informasi tentang wartawan pertama yang memberitakan kasus ini. Ratna Sari, wartawan muda, 28 tahun. Tapi dia bukan dari media besar seperti Jakarta Post atau Kompas. Dari media independen kecil bernama Suara Kita. Di Amerika, skup seperti ini biasanya keluar dari media raksasa seperti Washington Post atau New York Times. Tapi di Indonesia, wartawan muda tak dikenal yang melakukannya. Wartawan perempuan umur 28 tahun pula. Saya jadi penasaran dan mulai cari tahu tentang Suara Kita. Googling ternyata media independen nirlaba yang didirikan 2019. Karyawan cuma 12 orang, media kecil. Tapi investigasi yang mereka lakukan selama ini benar-benar menakjubkan. Laporan Perbaikan Perlakuan Tenaga Medis COVID-19 tahun 2020. Pengungkapan kerusakan lingkungan perusahaan sawit besar tahun 2022. Kasus korupsi anggaran pemerintah daerah tahun 2023. Satu persatu semua artikel yang mengguncang masyarakat. Dan skandal 50 juta rupiah ini menjadi skup terbesar mereka. Yang lebih menarik lagi, karir wartawan Ratna Sari. Dulunya kerja di Jakarta Post, media besar. Tapi karena muak dengan komersialisme, dia pindah ke Suara Kita tahun 2021. Sosok wartawan muda idealis yang khas. Tapi saya tidak bisa tidur malam itu. Ada yang mengganjal. Meski skup sebesar apapun, bisa secepat ini menimbulkan gema nasional? Saya ragu. Pagi berikutnya, di tempat sarapan hotel saya menyaksikan pemandangan menakjubkan lagi. Orang-orang yang biasanya sarapan tenang, semua sibuk lihat handphone sambil diskusi seru. Terdengar suara pria paruh baya di meja sebelah bicara pada istrinya. Sayang, udah baca artikel ini. 50 juta per anggota DPR berarti total 29 miliar rupiah. 29 miliar loh, bisa bangun berapa sekolah tuh? Istrinya juga mengangguk sambil menjawab. Beneran kesel, kita aja beli perlengkapan sekolah anak mikir-mikir. Mendengar obrolan mereka saya menyadari sesuatu, ini bukan sekadar kemarahan pada politisi. Tapi kemarahan pada masalah yang lebih mendasar, kemarahan pada ketimpangan. Keluar hotel, keliling kota Jakarta, benar-benar menakjubkan. Di mana-mana orang ngobrolin ini, di warung pinggir jalan, pasar tradisional, bahkan mall. Orang berkumpul ngobrolin ini. Yang paling berkesan, reaksi driver ojek online seperti Gojek dan Grab. Driver berjaket merah Gojek lagi ngobrol sama rekannya di lampu merah. Tidak sengaja kedengar. Bang, beneran gak masuk akal. Kita kehujanan seharian kerja susah dapat 100.000 sehari. Orang-orang itu duduk aja sehari dapat 1,6 juta. Iya sih. Gue hitung-hitung kita kerja sebulan penuh tanpa libur baru dapat gaji mereka sehari. Dari suara mereka bukan sekadar iri, tapi pertanyaan mendasar tentang sistem. Apakah ini adil? Dan sore itu saya menyaksikan hal yang lebih menakjubkan lagi. Sekitar pukul 2 siang saya lewat Monas, tepatnya depan Monumen Nasional. Biasanya tempat turis dan warga santai jalan-jalan. Tapi hari itu suasananya beda total. Di berbagai tempat di lapangan orang berkumpul, ada yang bikin spanduk dadakan. Saya lihat lebih dekat bukan mahasiswa, tapi warga biasa. Pekerja kantoran, ibu rumah tangga, bahkan anak SMA. Seorang ibu parubaya nyapa saya. Orang asing ya, dari negara mana? Amerika. Oh berarti tahu dong apa yang terjadi di negara kami. Malu banget.
Ibu yang memperkenalkan diri sebagai Sumi adalah ibu dua anak sekaligus pemilik toko baju kecil. Saya seumur hidup nggak pernah tertarik politik. Pikir saya cuma kerja keras buat urus anak-anak. Tapi lihat kejadian ini, nggak bisa diam lagi. Dari matanya saya merasakan kesungguhan. Ini bukan demo yang disuruh-suruh, tapi ledakan kemarahan spontan. Kita bayar pajak buat apa? Buat negara kan? Pajak kita dipakai politisi foya-foya. Ini mah korupsi. Saat itu saya menyadari sesuatu. Ini bukan sekadar peristiwa politik biasa, tapi ujian penting yang menunjukkan tingkat kedewasaan demokrasi Indonesia. Di Amerika, masalah hak istimewa politisi biasanya cuma dibahas di level politisi, media, dan LSM lalu selesai. Tapi di Indonesia, warga biasa yang bahkan nggak peduli, politik pun turun langsung ke jalan. Yang lebih menakjubkan, semua ini berawal dari satu artikel wartawan 28 tahun bernama Ratna Sari. Saya ingin ketemu langsung wartawan Ratna, jadi ke kantor Suara Kita. Letaknya di lantai 3 bangunan tua di daerah Kebayoran Selatan, Jakarta. Gak ada lift, harus naik tangga. Buka pintu kantor, lebih kecil dari yang saya bayangkan. Ruang sekitar 20 meter persegi, meja 3-4 buah penuh sesak. Wartawan muda sibuk kerja. Di dinding terpajang artikel investigasi yang mereka buat selama ini dalam bingkai. Bisa ketemu wartawan Ratna Sari? Laki-laki muda yang jaga resepsionis lihat saya dari atas ke bawah lalu tanya. Ada keperluan apa? Saya peneliti demokrasi dari Amerika. Sedang meneliti kasus 50 juta rupiah. Minta wawancara. Sebentar kemudian Ratna muncul. Perempuan bertubuh kecil tapi matanya tajam banget. Dia lihat saya hati-hati lalu bilang, wawancara? Akhir-akhir ini permintaan wawancara banyak banget. Beneran untuk penelitian? Setelah saya tunjukkan KTP dan kartu nama, baru dia tenang. Kalau gitu ngobrol sambil kopi yuk. Ada kafe tenang deket sini. Kami ke kafe kecil dekat kantor, tempat yang biasa dikunjungi warga lokal, tapi kopinya enak banget. Jujur nggak nyangka bakal sebesar ini responnya. Ratna sambil ngopi berkata, cuma lapor fakta aja kok. Tapi di wajahnya juga terlihat kegelisahan. Ada yang bikin khawatir? Saya tanya. Kemarahan orang-orang segede ini, takut jadi nggak terkendali. Siapa tahu demo jadi kekerasan. Saat itu saya merasakan kesungguhan wartawan muda ini. Dia nggak cuma puas dengan skup yang berhasil, tapi mikirin dampaknya ke masyarakat. Sebelum nulis artikel udah duga bakal sebesar ini? Agak duga sih, tapi segede ini, apalagi sampai daerah-daerah juga responnya gede nggak nyangka. Dari omongannya, beneran seluruh Indonesia merespon. Bukan cuma Jakarta, tapi Surabaya, Medan, Makassar, bahkan Papua. Negara besar dengan 17.000 pulau lebih, semuanya gempar karena satu isu. Sore itu, saya ikut Ratna ke lokasi demo langsung, lapangan depan gedung DPR. Sampai sekitar jam 6 sore, udah ribuan orang berkumpul, tapi suasananya beda banget dari demo di Amerika yang pernah saya lihat. Jauh lebih tertib dan damai. Yang paling mencolok, komposisi pesertanya. Saya kira mayoritas mahasiswa. Ternyata beragam banget umur dan profesinya. Yang paling banyak kelihatan driver berjaket merah dan hijau, driver Gojek dan Grab. Mereka habis kerja parkir motor di pinggir lapangan terus ikut demo. Tapi pemandangan yang beneran menakjubkan ada di depan mata. Peserta muda bikin spanduk sendiri dengan slogan bahasa Indonesia plus tulisan Korea yang kaku tapi bertenaga. Kembalikan 5 juta rupiah, 5천만 rupiah 돌려내라. pemerintah minta maaf, 정부는 사과하라. rakyat tidak bodoh, 국민은 바보가 아니다. Peserta generasi tua lihat spanduk-spanduk ini dengan penasaran, tapi di kalangan muda dianggap biasa. David mengamati fenomena ini dengan seksama lalu berkata pada Ratna, lihat tuh, Ratna. Mereka lagi perang pakai tulisan Korea. Bukan sekadar ikut-ikutan bahasa asing. Itu cara perlawanan paling kreatif buat hindari sensor. Artikel kamu bukan cuma bikin orang marah, tapi bikin mereka punya bahasa dan cara perjuangan sendiri. Ratna dengar itu kaget. Beneran gitu ya. Di medsos juga slogan Korea banyak banget nyebar. Ini wujud perlawanan abad 21. Pakai teknologi buat hindari pengawasan penguasa tapi pesannya tetap sampai jelas. Cara yang benar-benar cerdas. Ratna minta David salah satu driver buat wawancara. Adi, 35 tahun, lepas helm sambil lap keringat mulai cerita. Saya aslinya nggak tertarik politik, cuma mikir kerja keras buat nafkahin keluarga udah yang terbaik. Adi ayah 2 anak, anak laki-laki umur 10 tahun, perempuan 7 tahun.
Tapi baca berita ini benar-benar kesel. Saya nih, subuh jam 6 sampai malam jam 10, sehari 16 jam kerja, dapat 4 juta sebulan. Bensin, cicilan motor, komisi platform dipotong semua. Bawa pulang ke rumah, nggak sampai 3 juta. Suaranya mulai bergetar. Orang-orang itu duduk doang dapat 16 kali lipat uang yang saya susah payah hasilin sebulan. Anak sulung tahun depan SMP, seragam sama buku 2 juta. Itu aja susah ngumpulinnya. Mata Adi berkaca-kaca. Ini bukan politik, ini korupsi. Masa pakai uang pajak kita mereka hidup mewah gini? Saat itu hati saya terenyuh. Kemarahan Adi bukan sekadar iri, tapi kerinduan untuk bertahan hidup dan hasrat akan keadilan. Ratna juga sama. Dia turunin kamera, diam lama nggak bisa ngomong. Mbak wartawan nggak apa-apa. Adi malah khawatir sama Ratna. Iya, maaf ya nggak apa-apa. Tapi di wajah Ratna terbaca perasaan campur aduk. Beban karena artikelnya membawa orang-orang seperti ini ke jalan. Demo berlanjut sampai jam 11 malam, tapi tetap damai. Gak ada satupun kekerasan. Orang teriaki slogan, bawa poster, dengerin pidato. Terus pulang tertib masing-masing. Lihat pemandangan itu saya benar-benar kaget. 30 tahun liputan demo di berbagai negara, demo besar setertib dan sedamai ini baru pertama kali. Sama Ratna ke kafe makan malam sambil ngobrol. Benar-benar menakjubkan, saya bilang. Demo segede ini tapi nggak ada kekerasan sama sekali. Itu sifat orang Indonesia, Ratna jawab. Kita punya gotong royong, semangat komunitas yang kuat. Marah sih marah, tapi nggak mau saling nyakitin. Tapi wajahnya masih berat. Yang bikin khawatir pemerintah sama politisi bakal gimana nanganin masalah ini. Kalau nggak bener, maksudnya bisa jadi kekerasan? Kemungkinannya ada, kemarahan orang beneran gede soalnya. Saat itu saya tanyain satu hal ke Ratna. Kamu udah siap tanggung jawab dari dampak artikel kamu? Ratna berhenti sebentar terus tajam natap saya. Maksudnya, ajak orang ke jalan itu gampang. Tapi balikin mereka dengan selamat ke rumah itu masalah yang beda total. 30 tahun pengalaman liputan demo di berbagai negara, demo damai jadi kekerasan itu cuma masalah sekejap mata. Ratna naik pitam. Terus harus tutup mata, lihat ketidakadilan tapi diam. Bapak cuma wartawan tua yang udah habis semangatnya. Saya udah duga reaksi tajamnya. 30 tahun lalu, saya juga bakal reaksi sama. Kemarahan itu emosi yang paling gampang dijual, Ratna. Tapi cuma dengan kemarahan nggak bisa bikin perubahan beneran. Malah bisa ninggalin luka yang lebih dalam. Ratna diam sebentar terus bilang gini. Tapi saya rasa saya udah berbuat benar. Ada kewajiban buat kasih tahu kebenaran. Tentu, yang kamu lakukan luar biasa. Cuma mulai sekarang yang lebih penting. Gimana ngarahin kemarahan ini jadi perubahan yang membangun. Malam itu balik hotel saya terus mikir. Kira-kira masyarakat Indonesia bakal gimana nyelesain kemarahan besar ini? Pagi berikutnya, situasi makin serius. Demo menyebar ke seluruh negeri, skalanya juga jauh lebih besar. Jakarta aja yang turun lebih dari 100.000 orang. Awalnya masih damai. Orang tertib teriaki slogan dan bawa poster. Tapi siang mulai berubah suasananya. Sebagian demonstran radikal mulai coba manjat pagar gedung DPR. Polisi cegah, mulai terjadi bentrokan. Saya sama Ratna ada di lokasi, berasa situasi cepat memburuk. Asap gas air mata mulai naik, teriakan orang makin kasar. Saat itu saya lihat jaket hijau yang familiar. Adi yang kemarin saya wawancara. Dia sama driver Gojek lain di barisan terdepan teriaki slogan. Pak Adi, saya teriak. Dia kenal saya terus mendekat. Tapi beda banget sama kemarin, matanya penuh amarah. Pak, udah lihat wawancara wakil ketua DPR kan? Bener-bener nggak masuk akal. Udah lihat, tapi kenapa ke sini? Hari ini kayaknya bahaya. Bahaya juga harus datang. Orang-orang itu harus tahu kita tuh apa. Suara Adi penuh putus asa. Pak, saya beneran hidup susah payah. Subuh jam 6 sampai malam jam 10 nggak pernah bolos sehari pun. Tapi kenapa kita diperlakukan nggak adil gini? Kenapa penderitaan kita nggak ada yang mau ngerti? Saat itu pengeras suara polisi nyuruh bubar. Demo cuma boleh sampai jam 6 sore. Sekarang bubar. Tapi demonstran nggak bergerak, malah teriaki slogan lebih keras. Dan sekitar jam 7 sore, kejadian naas terjadi. Polisi mulai penindakan tegas. Gas air mata ditembakin ke arah demonstran. Orang teriak lari. Dalam kekacauan saya terpisah dari Ratna. Di mana-mana asap gas air mata teriakan orang. Tiba-tiba terdengar suara keras, seperti besi bertabrakan sama teriakan orang. Asap hilang, pemandangan mengerikan terbentang.
Mobil lapis baja polisi yang maju buat bubarkan massa menabrak motor yang gak sempat menghindar. Motornya hancur total. Pengendaranya terlempar 10 meter, tergeletak, jaket hijau robek, helm lepas berguling di aspal. Itu Adi. Saya nggak akan pernah lupa momen itu. Ayah dua anak berusia 35 tahun tergeletak berdarah di aspal. Di sekelilingnya berserakan onderdil motor yang hancur. Dari handphonenya masih bunyi notifikasi pesanan. "Panggil medis!" seseorang teriak. Tapi udah terlambat. Adi meninggal di tempat. Ratna juga lihat pemandangan itu. Dia berlutut depan jenazah Adi sambil nangis terseduh. "Ini salah saya. Saya yang bawa orang ini ke jalan." Saat itu hati saya rasanya sobek. 30 tahun liputan demo di berbagai negara, perasaan kayak gini baru pertama kali. Adi cuma pingin diakui keberadaannya. Cuman mau bilang dia dan keluarganya punya hak hidup layak. Teriakan hatinya berakhir tragis gini. Demonstran juga syok kayaknya. Orang yang tadi penuh amarah tiba-tiba diem. Seseorang tutupin jenazah Adi dengan kain. Orang mulai taruh bunga di depannya satu persatu. Malam itu demo berakhir alami. Orang pulang tanpa kata, tapi semuanya belum selesai. Malah baru mulai. Kematian Adi mengguncang seluruh Indonesia. Pagi berikutnya, semua media buat berita ini jadi headline utama. Driver Gojek Adi tewas dalam demo. Ayah dua anak 35 tahun meninggal saat protes 50 juta. Harga demokrasi pengorbanan yang terlalu besar. Terutama video wawancara terakhir Adi jadi viral lagi. Bikin sakit hati seluruh rakyat. Kata-kata dia yang sambil nangis jadi punya makna beda total. Anak sulung tahun depan SMP seragam sama buku 2 juta. Adi beneran punya anak laki-laki 10 tahun, perempuan 7 tahun. Dan sekarang anak-anak itu kehilangan bapaknya. Ratna benar-benar down. Dia nggak keluar rumah berhari-hari, telepon nggak diangkat. Rekan wartawan khawatir datang juga nggak dibukain pintu. Saya bujuk Ratna buat bareng ke pemakaman Adi. Kampung Adi di Malang, Jawa Timur. 8 jam naik kereta dari Jakarta. Sampai lokasi pemakaman, saya kaget banget. Desa kecil begini tapi pelayat dari seluruh negeri datang. Bukan politisi atau artis. Driver Gojek biasa, tapi orang datang banyak banget. Yang paling banyak sesama driver Gojek. Ratusan orang berjaket merah diam-diam antar Adi. Kebanyakan kepala keluarga senasib sama Adi. Istri Adi, Suri, perempuan muda, 28 tahun. Dia tahan nangis sambil terima pelayat. Pemandangannya mengharukan banget. Terima kasih banget," dia bilang ke Ratna. "Suami seneng banget baca artikel wartawan. Bilang akhirnya ada yang mau dengerin cerita kita." Ratna dengar itu makin nangis. "Maaf ya, beneran maaf. Saya yang bawa suami ke jalan." "Enggak," Suri pegang tangan Ratna. "Suami keluar atas kemauan sendiri. Dia mau bikin dunia yang lebih baik buat anak-anak. Wartawan udah kasih kesempatan." Tapi rasa bersalah Ratna nggak gampang hilang. Selesai pemakaman, dalam kereta balik Jakarta Ratna terus diem. Lihat sawah yang lewat sambil entah mikir apa. "Ratna nggak apa-apa?" saya tanya hati-hati. "Pak, saya beneran udah berbuat benar?" "Maksudnya?" "Gara-gara artikel saya, Pak Adi meninggal kan. Andai saya nggak nulis artikel itu." Saya mikir lama, nggak tahu harus bilang apa. "Ratna, 30 tahun lalu saya juga ngalamin hal serupa." "Hah?" Saya keluarin buku catatan lama dari tas. Di dalamnya ada foto hitam putih anak kecil 30 tahun lalu. Anak ini namanya Jose, umur 12 tahun. Dia meninggal kena tembak polisi pas demo setelah saya nulis artikel yang bongkar korupsi rezim diktator Marcos. Ratna kaget lihat fotonya. Saya dulu juga mikir sama kayak Ratna. Artikel saya yang bikin anak ini mati. Makanya sempat mau berhenti jadi wartawan. Terus gimana bisa mulai lagi? Gara-gara ibunya Jose datang bilang gini, "Jangan pikir anak saya mati gara-gara artikel Bapak. Anak saya keluar jalan atas kemauan sendiri. Dia mau bikin dunia lebih baik. Bapak cuma kasih kesempatan." Ratna diam dengerin kata-kata saya. Yang penting gimana kita pikul beban itu terus nulis kalimat selanjutnya. Selain keberanian bilang kebenaran, butuh juga keberanian tanggung jawab dari dampak kebenaran itu. Ratna diam lama terus bilang gini, "Terus saya harus gimana? Nulis artikel yang gak sia-siain kematian Adi. Bukan artikel yang cuma bikin marah, tapi artikel yang beneran bisa bikin perubahan." Sampai Jakarta situasi udah berubah total. Kematian Adi jadi gelombang duka nasional. Tekanan ke pemerintah dan politisi mencapai puncak.
Terutama reaksi driver seperti Adi yang kuat banget. Driver Gojek dan Grab seluruh negeri berhenti layanan sehari buat acara duka demo Henning. Pemandangan motor delivery berhenti di mana-mana di Jakarta buat duka Adi beneran spektakuler. Puluhan ribu jaket merah dan hijau tertib berbaris di pinggir jalan. Keheningan itu lebih kuat dari slogan apapun. Yang lebih menakjubkan, demo mereka benar-benar damai. Nggak ada kekerasan atau perusakan, cuman diam berdiri. Tapi keheningan itu justru lebih mengena. Reaksi warga juga beda. Daripada teriak slogan marah, banyak yang bawa lilin duka tenang. Kematian Adi kayaknya kasih waktu refleksi dalam ke orang-orang. Mulai muncul suara, sekarang harus beneran berubah. Bukan cuma tuntut kembalikan tunjangan rumah, tapi perubahan mendasar di seluruh politik. Dan akhirnya pemerintah bergerak. 12 Desember jam 2 siang, Presiden Prabowo gelar konvers darurat. Saya sama Ratna nonton di TV. Ekspresi Presiden lebih kaku dari biasanya. Sikap santainya nggak ada. Kepada rakyat Indonesia, saya minta maaf sedalam-dalamnya. Presiden bungkuk sambil bilang, pemberian tunjangan rumah ini jelas salah. Kami nggak pertimbangkan kondisi sulit rakyat. Pengumuman selanjutnya beneran mengejutkan. Tunjangan rumah anggota DPR langsung dihapus total. Yang udah dikasih juga dikembalikan ke kas negara semua. Mulai sekarang semua rencana perbaikan kesejahteraan anggota DPR wajib minta pendapat rakyat dulu. Saya sama Ratna saling lihat, beneran berhasil. Tapi daripada senang perasaan campur aduk yang muncul. Kita menang, Ratna bergumam. Tapi suaranya sama sekali nggak senang. Pasti keinget wajah Hadi. Bisa dibilang menang, saya bilang pelan. Raja korbankan jenderal kesayangan buat akhiri perang. Orang bilang menang, tapi papan caturnya masih sama. Ratna natap saya. Maksudnya? Tunjangan rumah hilang, tapi jarak mendasar antara politisi dan rakyat masih ada. Sistemnya nggak berubah. Ratna pertama kalinya kelihatan mikir serius. Jadi kematian Pak Adi nggak ada artinya? Bukan, saya jawab tegas. Tapi sekarang kerja benerannya baru mulai. Nggak boleh mabuk kemenangan sesaat. Harus gali lebih dalam. Malam itu berita terus bilang kemenangan rakyat. Tapi saya merasa hampa. Beneran ada perubahan mendasar? Pagi berikutnya saya ketemu Ratna lagi. Dia lagi buka laptop di kafe nulis sesuatu. Nulis artikel baru? Iya, analisis komprehensif kejadian ini. Lihat layar, judulnya menarik. Lift 7 juta rupiah hilang, tapi Adi tak kembali. Judul bagus. Dengar omongan Bapak jadi mikir, kejadian ini sebenarnya artinya apa sih? Mata Ratna udah beda. Gak cuma terjebak kemarahan sederhana, tapi udah punya pandangan lebih dalam. Kesimpulan apa yang didapat? Kita dapat satu kemenangan, tapi harganya terlalu mahal. Dan masalah benerannya belum selesai. Masalah beneran itu apa menurutmu? Ratna mikir sebentar terus jawab gini. Jarak luar biasa antara politisi dan rakyat. Orang kayak wakil ketua DPR beneran percaya mereka benar. Gak tahu sama sekali susahnya hidup rakyat. Betul, dan itu bukan masalah personal tapi masalah sistem. Iya, sekarang ngerti, ganti 1-2 politisi nggak bakalan nyelesain masalah. Saat itu, saya ngerasa Ratna lagi tumbuh jadi wartawan investigasi beneran. Nggak cuma lapor fakta, tapi mulai ngerti masalah struktural yang tersembunyi di balik fakta. Terus mau nulis artikel apa? Artikel tentang sistem. Kenapa hal kayak gini terus berulang, gimana caranya bikin perubahan beneran, analisis mendalam. Pendekatan yang bagus, tapi nggak mudah. Artikel yang bahas sistem susah menarik perhatian orang. Bisa lebih membosankan dari artikel yang mainin kemarahan atau emosi. Ratna senyum. Nah, tetap harus dikerjain demi Pak Adi juga. Saat itu saya keluarin buku catatan 30 tahun lalu. Ini buat kamu. Ini barang penting, Bapak. Sekarang saatnya kamu yang pegang, yang harus pikul beban itu terus nulis kalimat selanjutnya kan kamu. Ratna terima buku catatan itu dengan hati-hati. Terima kasih banget, kalau nggak ada Bapak, saya masih terjebak kemarahan sederhana. Enggak, kamu yang sadar sendiri, saya cuma bantu sedikit. Sore itu saya berangkat ke bandara buat balik ke Amerika. Program penelitian 1,5 bulan selesai. Dalam taksi ke bandara, saya lihat Jakarta lewat jendela. Pemandangan keseharian biasa, orang berangkat kerja, sekolah, belanja di pasar. Tapi ada yang berubah juga. Helm driver Gojek ada pita kecil. Di mana-mana ada stiker duka buat Adi. Perubahan kecil tapi bermakna.
Sopir taksi beda dari 1,5 bulan lalu, tapi dia juga ngobrolin kejadian ini. Pak dari Amerika kan? Negara kami kan ada kejadian besar, pasti dengar. Dengar, gimana pendapatnya? Ya bagus sih sekarang, tunjangan rumahnya juga dihapus, tapi, beneran bakal berubah? Politisi beneran bakal berubah? Dari kata-katanya terasa harapan dan keraguan bersamaan. Kayaknya butuh waktu, saya jawab. Betul, tapi ada harapan. Kejadian ini bikin orang banyak sadar. Mulai sekarang politisi nggak bisa sembarangan. Sampai bandara, lagi urus boarding pass, dapat pesan dari Ratna. Pak, artikel udah selesai, terima kasih banget. Tetap kontak terus ya. Saya senyum balas pesan. Ratna, kamu bakal jadi wartawan hebat. Terus nulis artikel bagus, demi mewujudkan impian Adi. Pesawat take off, saya lihat Indonesia dari atas, negara besar dengan 17.000 pulau lebih, 270 juta penduduk. Di negara itu, satu artikel wartawan muda mengguncang semuanya. Pengorbanan satu driver mengubah politik, dan dalam prosesnya saya menyadari arti demokrasi yang sesungguhnya lagi. Balik Amerika udah 2 bulan, saya ceritain pengalaman di Indonesia ke rekan-rekan, yang awalnya ragu sekarang serius dengerin. Beneran kejadian kayak gitu? Peneliti muda bertanya. Iya, saya lihat langsung. Artikel satu wartawan 28 tahun mengubah negara 270 juta penduduk. Tapi negara itu korupsinya masih parah, ketimpangannya juga serius kan? Tentu. Tapi yang penting punya kemampuan berubah. Dan yang bikin perubahan itu bukan politisi tapi rakyat. Saya tampilin foto Adi di layar presentasi. Foto waktu wawancara. Buka helm lap keringat sambil senyum. Ini Adi, driver Gojek 35 tahun. Dia rakyat biasa yang seumur hidup nggak peduli politik. Tapi nggak bisa diam lihat ketidakadilan. Makanya ikut demo pertama kali dalam hidup. Sayangnya dia gugur dalam prosesnya. Ruangan jadi hening. Tapi kematian Adi nggak sia-sia. Pengorbanannya bangunin seluruh Indonesia. Dan sekarang wartawan seperti Ratna terus gali kebenaran. Seorang peneliti senior angkat tangan. Tapi Dok Chen, perubahan kayak gini bisa bertahan. Satu kemenangan nggak otomatis ubah sistem kan? Betul. Tapi yang penting rakyat udah sadar. Sekarang rakyat Indonesia tahu, mereka punya kekuatan, dan udah belajar gimana pakai kekuatan itu. Saya berhenti sebentar terus lanjut. Kita bisa belajar banyak dari Indonesia. Negara yang atasi 32 tahun kediktatoran terus, dalam 25 tahun bikin demokrasi secanggih ini. Secara spesifik belajar apa? Pertama, peran media. Wartawan muda seperti Ratna benar-benar jalanin fungsi pengawasan kekuasaan. Kedua, kesadaran partisipasi rakyat. Orang biasa seperti Adi langsung turun bikin perubahan. Ketiga, tradisi perlawanan damai. Dalam situasi demokras tetap berusaha, nggak pakai kekerasan. Peneliti lain bertanya, jadi Indonesia sekarang bisa dibilang negara demokrasi sempurna? Belum sempurna. Masih banyak masalah yang harus diselesaikan. Korupsi, ketimpangan, konflik daerah. Tapi yang penting punya kemampuan selesaikan masalah sendiri. Saya tampilin slide terakhir, judul artikel terbaru Ratna. Demokrasi Indonesia sekarang baru dimulai. Ratna sekarang masih terus nulis artikel pengawasan kekuasaan, biar pengorbanan Adi nggak sia-sia, dan wartawan seluruh negeri ikuti jejaknya. Selesai meeting, direktur lembaga mendekat. Dok Chen, presentasi tadi mengesankan, tapi satu yang penasaran. Apa? Selama 30 tahun keliling dunia, pernah terharu kayak gini? Saya mikir sebentar. Jujur, belum pernah. Ini pertama kali. Jadi Indonesia emang punya keistimewaan? Iya, istimewa. Mereka nggak coba ubah politisi. Mereka ubah sistem. Dan yang bikin perubahan itu bukan penguasa, tapi rakyat biasa. Ini demokrasi yang sesungguhnya kan? Malam itu sampai rumah saya kirim email ke Ratna. Ratna, halo. Hari ini saya ceritain Indonesia ke rekan-rekan. Semua takjub. Artikel terbarumu juga udah baca. Terus nulis artikel bagus. Beberapa jam kemudian balasan datang. Pak, halo. Akhir-akhir ini saya persiapan proyek baru. Investigasi penggunaan anggaran pemerintah daerah. Masih jauh tapi nggak akan menyerah. Demi dunia yang diimpikan Pak Adi. Baca pesan itu saya senyum. Ratna benar-benar jadi wartawan hebat. Nggak cuma nulis artikel yang bikin marah, tapi artikel yang bisa bikin perubahan beneran. Kalimat terakhirnya paling berkesan. Pak, sekarang saya ngerti. Kemenangan sejati bukan pencapaian sekali yang luar biasa, tapi menumpuk kebenaran-kebenaran kecil setiap hari. Betul, itu inti demokrasi. Bukan selesai dalam satu revolusi,
tapi dibangun setiap hari dengan partisipasi, pengawasan, kontrol rakyat. Saya di Washington ceritain ini juga karena alasan sama. Kejadian di Indonesia bukan cuma cerita mereka, tapi pelajaran yang harus dipelajari semua negara demokrasi dunia. Cerita yang dimulai angka 50 juta rupiah akhirnya jadi cerita tentang kekuatan dan kemungkinan demokrasi. Dan sumber kekuatan itu bukan orang lain, tapi kita rakyat biasa. Saya sekarang nggak lagi sebut Indonesia negara berkembang, malah sebut negara maju demokrasi. Memang belum sempurna, tapi punya kekuatan dan kemauan ubah diri. Negara yang mau dengerin suara satu rakyat biasa, itu negara maju beneran kan? Adi nggak akan kembali, tapi impiannya masih hidup. Lewat wartawan seperti Ratna, dan lewat ribuan driver Gojek yang tiap hari kerja keras di jalan. Mereka yang jadi tokoh utama demokrasi Indonesia yang sesungguhnya,